Kita dulu ya. Hati-hati ya. Aduh. Mbak, di sini sama siapa? Tadi sama suami Mbak. Terus di mana Mbak suaminya? Suaminya keluar dari kerja yang lalu. Oh, udah lama banget. Mbak, perutnya masih sakit banget ya? Ya, kalau saya antar ke rumah sakit aja. Boleh saya teleponin ambulan aja ya? Makasih ya. Iya, bentar ya Mbak. Ya Mbak, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan Mbak. Mbak, minta tolong Mbak. Kenapa ini Mbak? Perutnya sakit Mbak, minta tolong Mbak. Tolong ya Mbak, ya. Mbaknya ada buku kesehatannya tidak ya? Tadi tuh saya ketemu Mbak Rita tuh di terminal, cuman saya juga nggak tahu kan. Cuman coba saya tanyakan dia ya Mbak. Ya, Mbak. Mbak bawa buku kesehatan atau surat periksa? Ya enggak. Ya, saya izin ambil darahnya terlebih dahulu, ya Mbak. Saya izin ambil darahnya terlebih dahulu, ya Mbak. Selamat siang Mbak Rita. Selamat siang. Mbak, perkenalkan saya Dr. Oriza. Di sini nanti saya akan mengecek kandungannya, nggih. Iya. Mbak, nanti kalau semisal ini hasil labnya udah keluar, nanti langsung di Ya, ketep aja ya. oke, baik. Dulu nggih, Pak. Iya. Dan ini Mbak Rita, ini saya mau menyampaikan terkait hasil ambil darah tadi, nggih. Sebenarnya untuk hasilnya ini mbaknya ini terkena HIV. HIV, maksud dokter penyakit itu? Dok, saya cuma ibu rumah tangga. Kok bisa kena penyakit itu ya? Ya Allah, sabar ya Mbak. Mbak Miftah, tenang dulu, jangan panik ya Mbak. Ini kita lakukan yang terbaik. Kita beritahu Mbak sekarang karena kita akan menyelamatkan bayi Mbak. Lantas dia buang saya, sus. Saya kotor, sus. Saya nggak mau bayi ini. Jangan lahirkan dia. Iya Mbak, tenang Mbak. Tugas kami di sini untuk menyelamatkan mbaknya dan juga bayinya. Mbak Minca nanti tolong siapkan untuk protokol PPI-nya gitu. Baik dok. Selamat pagi Mbak Miftah. Saya Sera, di sini saya konselor HIV yang bertugas di sini Mbak. Dan perkenalkan Mbak, saya Berliana sebagai psikolog di sini. Mbak Miftah boleh menghadap ke sini. Selamat pagi Mbak Miftah, gimana kabarnya hari ini? Pagi Mbak, kabarnya ya kayak gini Mbak. Selamat ya Mbak Miftah, persalinannya lancar, bayinya laki-laki, ganteng sekali nih mbaknya. Jangan dibawa ke sini Mbak, saya nggak mau lihat. Saya tahu perasaan Mbak pasti seperti itu ya, dia untuk perasaan kotor, gak berdaya itu wajar banget Mbak. Tapi yang harus Mbak tahu, penyakit ini tuh gak mendefinisikan siapa Mbak. Mbak tetap ibu yang hebat karena udah bisa melahirkan bayi yang sehat. Mbak, apa dia sehat kalau ibunya penyakitan begini? Dia lahir dari rahim yang kotor, saya juga nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Saya juga sempat berpikir lebih baik dia nggak pernah lahir daripada harus hidup susah dengan saya. Mbak Miftah, penyakit HIV ini penyakit di udara Mbak, bukan di jiwa Mbak, bukan udah di jiwa Mbak juga. Mbak tetap bisa hidup dengan sehat, dengan pengobatan rutin.
Apa yang dikatakan sama Ibu Syira itu benar, Mbak. Apa yang Mbak rasakan sekarang ini, rasa bersalah, rasa takut, itu adalah reaksi wajar karena trauma. Kami di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu. Jadi Mbak tidak perlu merasa menanggung beban sendiri. Tolong panggilkan orang yang bisa bawa dia pergi. Saya mau dia punya hidup yang normal. Kasih dia ke orang lain yang bersih, yang bisa kasih dia makan aja, Mbak. Saya mau dia lupa kalau saya adalah ibunya. Kalau Mbak saat ini merasa belum sanggup untuk merawat karena kondisi sosial dan mental yang mendesak, kami bisa bantu untuk menghubungkan ke dinas sosial. Keputusan Mbak untuk tetap menyelamatkan masa depan bayi ini adalah bukti bahwa Mbak itu tetap menjadi ibu yang bertanggung jawab walaupun dengan keadaan sulit. Saya sudah mempelajari laporannya dari Mbak Beliana. Untuk secara hukum, surat penyerahan anak sudah kami proses. Karena ibu tidak menyanggupi secara fisik dan mental. Nanti saya coba hubungi ke Mbak Ririn karena Mbak Ririn yang membawa ke rumah sakit. Oh iya, nanti dihubungi. Silakan itu, Mbak. Oh iya, terima kasih. Saya juga setuju Pak untuk penyerahan anak dari Mbak Miftah ke panti asuhan, karena juga kemarin melihat kondisinya Mbak Miftah mungkin juga mentalnya juga belum stabil ya. Terus juga kemarin saya juga sempat kembali lagi ke terminal setelah mengantarkan Mbak Miftah ke rumah sakit. Namun saya juga kemarin mencoba tanya ke satpam apakah ada laki-laki yang mencari seorang perempuan gitu, tapi katanya tidak ada yang mencari gitu di terminal juga. Mungkin juga daripada nanti anaknya terlantar, mungkin saya juga setuju kalau anaknya akan diserahkan di panti asuhan gitu. Siap, Pak. Kami sudah menyiapkan kamar khusus yang bersih. Kami juga akan berkoordinasi terkait pemberian jadwal obat profilaksis untuk bayinya. Kami juga akan mendampingi Mbak Miftah sampai status kesehatannya benar-benar aman. Untuk penyerahan anaknya saya serahkan kepada panti panjenengan. Mbak, ini untuk obat bernyawa, jadi Mbak harus minum ya Mbak. Dan ini ada buku sama jadwal kontrolnya ya, Mbak. Semangat ya, Mbak. Mbak masih muda, masih banyak yang bisa dilakukan ya, Mbak. Terima kasih. Iya, hati-hati ya, Mbak. Sebentar. Ini tolong buat dia jadi anak yang baik ya, dengan ceritakan kebiasaan saya, dengan ceritakan mama saya, biar dia tumbuh tanpa jalan. Terima kasih ya udah mau merawat anak saya. Terima kasih ya Bu. Dia akan aman dari sana. Mbak jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, Mbak ya. Terima kasih ya. Malu Mbak Des, kendaraannya sudah ada di depan. Dikit dulu ya. Iya, iya.